Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi di hari Jumat. Alhamdulillah Allah kasih kita usia sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini. Tentu hari ini Uma, panggilan dari santri-santri Muslim Hufat ingin menyapa semuanya yang ada di pusat Bintaro, di Padang, di Jambi, di Medan, Hafaz Ikhwan, seluruh yang bergabung dari berbagai macam daerah, bahkan ada juga yang dari Malaysia, dari Singapura, dan sebagainya. Terima kasih telah bergabung hari ini. Hari ini tanggal 13 Agustus, betul 13 Agustus 2021, yang mana 4 hari lagi insya Allah kita akan memasuki hari ke-76, usia ke-76. Negara kita ini merdeka 76 tahun, Masya Allah. Dan tentu saja di beberapa tempat sudah mempersiapkan berbagai macam lomba secara virtual, karena kita lagi pandemi seperti ini, begitu juga di Hufat, tapi kita semua bahagia kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan. Tapi sebelum itu, teman-teman semua yang Uma sayangi, kakak-kakak, adik-adik, bahkan ibu-ibu yang bergabung pada hari ini, kita harus tahu dulu apa sih kemerdekaan itu. Kalau kita ditanya oleh seseorang kemerdekaan itu artinya apa sih, maka kita akan bilang kemerdekaan itu bebas. Kemerdekaan itu artinya kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Apakah begitu? Kita lihat definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang disebut sebagai kemerdekaan. Artinya secara etimologinya, kemerdekaan berarti bebas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita bilang kemerdekaan artinya bebas atau kebebasan. Kalau secara istilah, apa arti kemerdekaan itu? Maka merdeka adalah bebas dari segala macam penjajahan dan juga penghambaan kepada selain Allah. Jadi disebut merdeka secara istilah adalah bebas dari segala macam penjajahan dan juga penghambaan. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana kemerdekaan menurut Islam. Oh iya, sebenarnya. Baik, panitia standby ya. Kalau tiba-tiba ke-mute, tolong di-unmute lagi. Baik, apakah kemerdekaan menurut Islam, teman-teman sekalian? Kemerdekaan menurut Islam kita lihat adalah manusia ini adalah makhluk yang merdeka sejak ia dilahirkan. Jadi ketika dia ada, ketika kita dilahirkan, kita ini otomatis adalah makhluk atau manusia-manusia yang merdeka. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-70, betapa mulianya seorang manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini adalah makhluk mulia yang merdeka. Sehingga seharusnya kita tidak menjadi hamba bagi sesama manusia yang lainnya. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Mari kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan manusia atau makhluk yang kami ciptakan. Jadi kita lihat bahwa di dalam surah Al-Isra ayat ke-70 ini disampaikan bahwa ternyata manusia ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita mulia, kita tinggi kedudukannya, luar biasa. Itu untuk sesama manusia atau sesama makhluk. Tetapi kita tetap menjadi seorang hamba. Bagi siapa? Hamba bagi yang menciptakan kita. Jadi manusia adalah makhluk merdeka ketika dia berhadapan dengan sesamanya, sedangkan manusia menjadi hamba ketika dia berhadapan dengan Tuhan penciptanya. Atau kalau kita lihat dalam bahasa agama Islam ya, manusia-manusia itu Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa
dan tidak boleh menjadi budak bagi manusia yang lainnya, namun dia menjadi hamba bagi Rabb-nya. Oleh sebab itu kenapa Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi lainnya, mereka ditugaskan untuk membawa misi mengenai tauhid, ya. Tugasnya apa para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, memerdekakan, membebaskan manusia dari berbagai macam bentuk penindasan manusia atas manusia yang lainnya. Kalau kita lihat teman-teman sekarang di zaman yang sekarang, masih adakah orang-orang yang tidak merdeka? Masih adakah yang berada dalam penindasan manusia lainnya? Masih ada teman-teman sekalian. Padahal manusia itu sendiri sejak dia lahir dalam ajaran agama kita, dia adalah makhluk yang merdeka karena dia mulia, dia tidak bisa menjadi hamba bagi manusia lainnya, tapi dia menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Apa di dalam surah Ibrahim ayat 1 yang Allah firmankan, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya mengeluarkan manusia dari gelap gulita, minadh-dhulumat ilan nur, dari gelap gulita ke dalam cahaya yang terang menderang, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maksudnya apa dalam ayat ini? Maksudnya mengeluarkan atau membebaskan para manusia dari kegelapan, dari kebodohan, dari kezoliman, dari kesesatan, maka Al-Quran diturunkan untuk kita. Jadi kita ini manusia-manusia yang merdeka, teman-teman sekalian. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menjadikan kita budak atau menindas kita. Mari kita lihat untuk lebih memahami mengenai ayat-ayat yang tadi dibacakan dalam sebuah kisah yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi pada saat itu? Beliau menjadi khalifah umat Islam atau umat Muslim yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada saat itu ada seorang gubernur Mesir namanya Abdullah. Beliau adalah anak dari Amr bin As, ya, radhiyallahu anhu. Beliau kedapatan berbuat tidak adil atau menganiaya seorang petani desa yang miskin. Dan hal ini disampaikan kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab segera memanggil gubernur Mesir pada saat itu. Dan Umar pun mengatakan sebuah kalimat yang menjadi inspirasi bagi semuanya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sejak kapan kamu memperbudakkan orang? Sejak kapan kamu memperbudak orang? Padahal ia dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka. Itu kata Umar bin Khattab, kenapa kamu berbuat menganiaya seperti itu kepada orang yang status sosialnya lebih rendah, yang kamu anggap lebih rendah dibanding dirimu? Padahal semua orang dilahirkan dari ibunya dalam keadaan yang merdeka. Jadi kita lihat di sini ada satu hikmah bahwa seorang pemimpin sangat luar biasa, dia memperlakukan semua orang sama ketika berada dalam kekuasaannya. Jadi Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa setiap orang punya hak untuk tidak dizolimi. Setiap orang punya hak untuk tidak disakiti, ya. Jadi itu yang disebut sebagai manusia yang merdeka. Berikutnya, mari kita lihat contoh-contoh kemerdekaan di dalam Al-Quran. Ternyata banyak sekali kisah-kisahnya yang akhirnya membuat kita lebih luas perspektifnya mengenai kemerdekaan. Jadi kemerdekaan bukan hanya sekedar berhasil mengusir penjajah dari tanah air tercinta, bukan. Kemerdekaan memiliki arti yang sangat luas. Mari kita lihat teman-teman sekalian kisah-kisah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kemerdekaan. Pertama, kemerdekaan itu diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari penghambaan yang keliru yang pada saat itu disembah oleh kaumnya. Jadi kita ingat bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita sudah bahas pada saat Hari Raya Idul Adha kemarin. Nabi Ibrahim alaihissalam ini banyak sekali julukannya. Beliau dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Beliau dijuluki Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Abu Tauhid, ya. Abu Tauhid itu bapaknya Tauhid. Kenapa? Karena pada saat itu seluruh orang kaumnya Raja Namrud pada saat itu menyembah berhala-berhala, dan Nabi Ibrahim berpikir dan melihat dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79 itu pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Tuhannya, membebaskan, memerdekakan diri dari belenggu masyarakat yang selama ini terkungkung pada pemahaman yang salah, pada penghambaan yang salah menurut Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, beliau mengatakan, "Hadza Rabbi, ini Tuhan saya nih." Kemudian ketika bintang itu tenggelam, lalu Nabi Ibrahim berpikir, kok Tuhan kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Maka beliau mengatakan, la uhibbul afilin. Saya nggak suka pada yang tenggelam seperti ini. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan di ayat Al-An'am ayat 77 ya. Ketika melihat bulan terbit, Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini Tuhan saya nih, hadza Rabbi, ini Tuhan saya. Kemudian juga begitu, bulan juga tidak abadi karena ketika siang hari muncul matahari. Sampai matahari terbit dalam surah Al-An'am ayat ke-70, 8, hadza Rabbi, hadza akbar, kata Nabi Ibrahim. Ini Tuhan saya nih, ini besar nih. Tapi lagi-lagi juga matahari tidak abadi. Ketika sudah malam, matahari juga tenggelam. Sampai kemudian dalam surah Al-An'am ayat ke-79, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam memahami, apa kata beliau, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya, ini kan sering teman-teman ucapkan nih, sesungguhnya aku menghadapkan diriku pada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi ini kisah bagaimana perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Jadi merdeka dari apa? Merdeka dari orientasi hidup yang keliru, yang tumbuh subur pada saat itu di kalangan masyarakatnya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bebas, merdeka pada penghambaan yang sebenarnya tidak memberikan manfaat apapun, karena pada saat itu berhala-berhala tidak bisa memberikan manfaat apapun. Lalu bagaimana kalau kita lihat di era modern, di kehidupan kita yang sekarang, teman-teman sekalian, ada nggak orang-orang yang seperti itu? Ada. Orang-orang yang menjadi hamba bagi sesuatu yang nggak ada manfaat apapun. Contoh, hamba uang, hamba materialisme, hamba uang. Kalau orang-orang sudah jadi hamba uang, dia jadi budaknya uang, apapun dilakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan uang dan kekayaan. Banyak kan sekarang, apa contohnya? Kalau udah jadi hambanya, selain hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba uang contohnya. Korupsi, biasa saja, merasa bahwa itu adalah biasa saja, semua orang melakukan, maka tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa bergetar di hatinya. Padahal dosa itu apa? Segala sesuatu yang menggelisahkan hati. Kalau kita buat dosa, kalau hati kita bersih, teman-teman sekalian, kita tuh bergetar hati kita ini karena takut kepada Allah. Tapi kalau sering dilakukan, sudah tidak berasa lagi dosa itu. Karena hatinya hitam seperti batu, tidak ada berasa lagi dosa itu. Kemudian lihat, kalau sudah jadi hamba uang nih, kalau zamannya Nabi Ibrahim jadi hamba yang lain ya, yang hamba berhala misalnya. Kalau sekarang hamba uang misalnya, semuanya orientasinya adalah uang. Akhirnya dia bisa mengorbankan nyawa orang-orang yang tidak berdosa, atau hamba posisi, hamba kedudukan, hamba yang lain-lain, bisa melakukan apapun, menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih kursi, untuk meraih posisi tertentu misalnya. Ya, itu yang kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang. Yang kedua, setelah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merdeka dari jajahan orientasi yang salah dalam penghambaan. Yang kedua, yang juga mirip-mirip dengan kisah orang Indonesia ini, kita ini menghadapi penjajah, juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu berusaha untuk membebaskan diri dan kaumnya, membebaskan atau berusaha untuk merdeka dari penindasan Firaun. Kisah ini teman-teman sudah tahu ya, bagaimana kekejaman Firaun yang luar biasa kepada Nabi Musa dan Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Berbagai macam ayat dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Firaun menganggap dirinya Tuhan. Firaun kemudian membunuh bayi laki-laki yang hidup pada tahun itu. Ya, sehingga Nabi Musa alaihissalam berusaha untuk memerdekakan diri, mengajak kaumnya melewati laut untuk bisa terbebas dari penjajahan Firaun. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 127, Al-Baqarah ayat 49, bagaimana kisah dari Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Firaun, dan juga lihat dalam surah Ibrahim ayat 6. Nabi Musa alaihissalam berkata dan mengingatkan kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Allah menyelamatkan kamu dari Firaun dan dari pengikut-pengikutnya. Ingatlah nikmat Allah, Allah sudah kasih kemerdekaan, Allah sudah membebaskan kamu, Allah sudah menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya. Bagaimana korelasinya, hubungannya dengan sekarang? Ingatlah wahai teman-teman semua dan diri sendiri, diri saya ini, bagaimana kita bisa merdeka karena semata-mata nikmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita juga dulu dikatakan dalam literatur sejarah katanya kita dijajah 3,5 tahun sama Jepang, 350 tahun sama Belanda, wallahu alam. Tapi yang jelas kita dijajah, terbelenggu dalam penjajahan itu. Kaum pribumi ini kaum yang posisinya paling bawah. Tapi Masya Allah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita terbebas, kita merdeka dari berbagai macam penindasan rezim kolonial pada saat itu. Ya, jadi ingatlah pesannya Nabi Musa alaihissalam ketika mengingatkan kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Allah menyelamatkanmu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya. Jadi Nabi Musa mengatakan pada pengikutnya, bersyukur udah dikasih kemerdekaan. Nanti kita bahas cara bersyukur seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, kisah ketiga di dalam Al-Quran soal kemerdekaan adalah soal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan misi kenabiannya, itu juga berusaha untuk memerdekakan orang-orang dari banyak hal. Nanti kita bahas dalam surah Al-Maidah ayat 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Apa artinya? Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam jadi agama bagimu. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu menghadapi 3 penjajahan sekaligus. Ada yang tahukah 3 penjajahan apa di masanya Nabi Muhammad di kota Mekah pada saat itu? Ada 3 poin yang akan kita bahas. Pertama, penjajahan disorientasi hidup. Orientasi hidup yang tidak betul, disorientasi hidup. Kemudian yang kedua, penindasan secara ekonomi. Dan ketiga, penindasan secara kezaliman sosial. Maksudnya apa sih? Kita lihat. Di masa Rasul, di kota Mekah, ada penjajahan disorientasi hidup. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat itu, orang-orang menyembah patung-patung, berhala-berhala, walaupun ada di sekitar Ka'bah, tapi di Ka'bah itu dipasang berhala-berhala. Jadi mereka menyembahnya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah turun ke kota Mekah. Rasulullah lahir di kota Mekah dan berjuang 13 tahun di kota Mekah untuk tauhid, ya, untuk mengajarkan, mengenalkan orang-orang di sana kepada tauhid, kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW berjuang keras mengajarkan umatnya pada saat itu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, terjadi penjajahan atau penindasan ekonomi. Kenapa? Karena pada saat itu yang kaya terus-terusan akan kaya, tapi yang miskin terus-terusan miskin. Ya, jadi penindasan ekonomi itu dilukiskan di dalam Al-Quran. Teman-teman lihat nanti surah Al-Hasyr ayat 7. Bahwa kekayaan berputar pada kelompok tertentu saja. Kekayaan yang kaya, ya orang kaya akan tetap terus kaya, orang miskin terus miskin dan terus tertindas. Itu yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Dan yang ketiga, penjajahan kezaliman sosial. Kita tahu kisahnya di kota Mekah bahwa adanya di kota Mekah itu adanya budak dan adanya orang-orang yang sebagai sebagai ketuanya atau sebagai majikannya, ya. Jadi Rasulullah SAW mengkampanyekan pembebasan budak, setara laki-laki dan perempuan, setara antara budak dan ini maksudnya setara dalam hal penghambaan kepada Allah, ya. Setara dalam berbagai macam suku bangsa apapun semuanya setara. Yang membedakan hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi orang Islam ini, Masya Allah, sudah mengajarkan dari dulu melalui Nabi mengenai tentang kesetaraan, egaliter, dan banyak itu diajarkan dalam agama ini. Kalau teman-teman membaca atau menonton ada film kartun Bilal bin Rabah, ya, atau teman-teman membaca kisahnya bagaimana luar biasanya Islam membuat semua orang setara, yang membedakan hanya ketakwaannya saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
In akramakum indallahi atqakum, ya, dan seterusnya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dan berikutnya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi Rasul membebaskan penindasan dari segi kezoliman sosial. Rasulullah memerdekakan budak-budak itu memiliki hak yang sama, memiliki posisi yang sama, yang membedakan hanya ketakwaannya saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita, teman-teman sekalian. Yang kaya, yang miskin memiliki hak yang sama. Contoh dalam hukum. Dalam hukum ini yang kaya, yang miskin memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hukum yang adil di negeri kita. Itu contohnya ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah lindungi negeri kita untuk menjalankan hukum dengan seadil-adilnya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, oh ya, sebelum dilanjutkan, nanti ada 3 hadiah dari Batrisya bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan, akan diberikan hadiah di akhir acara pada hari ini. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk penjajahan itu apa saja sih? Setelah kita lihat di masanya di dalam Al-Quran, ada contoh-contoh kemerdekaan, kita juga paham makna kemerdekaan. Ya, Tarena ya. Iya. Dan setelah kita tahu makna kemerdekaan adalah kita merdeka, kita bebas dari berbagai macam penjajahan manusia, tapi tetap kita menjadi seorang hamba Allah. Sekarang kita harus tahu juga bentuk-bentuk penjajahan yang ada di sekitar kita, yang harus kita hati-hati. Jadi jangan teman-teman berpikir kita sudah merdeka sepenuhnya. Tetapi ternyata kita masih dijajah loh oleh apa? Oleh beberapa poin ini yang harus kita hati-hati. Apa saja bentuk-bentuk penjajahan? Penjajahan itu apa-apa saja ya. Yang pertama, kita masih mungkin ada penjajahan yang paling berbahaya bagi manusia, itu penjajahan dari iblis. Iblis adalah penjajah yang paling berbahaya bagi manusia. Ini ayat ini juga sering Uma ucapkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Saat iblis diusir oleh Allah dari surga, ya, karena tidak mau dengan kesombongannya, tidak mau mengakui Nabi Adam alaihissalam memiliki kelebihan daripada dirinya, maka iblis mengatakan tsumma la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi iblis itu mengatakan kepada Allah, engkau telah menghukum saya ya Rabb, engkau telah menghukum saya karena engkau telah menghukum saya. Maka aku akan mendatangi hamba-hambamu ini nih, kata iblis, dari muka, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kau akan dapati mereka-mereka ini adalah mereka yang tidak taat kepadamu. Begitu kata iblis. Jadi hati-hati bahwa iblis ini ternyata bisa menjadi penjajah bagi kita. Jangan merasa aman begitu saja. Bahkan di tempat pesantren sekalipun, tentu saja iblis yang dikirim juga lebih dahsyat lagi. Teman-teman yang sedang menghafalkan Quran, iblis yang menggoda, mengganggu juga dahsyat sekali. Jadi hati-hati dengan itu. Penjajah yang paling berbahaya adalah iblis ya. Dalam surah Fatir ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan cara kerja syaitan, teman-teman sekalian, cara kerja iblis itu tidak langsung mengatakan contoh kamu berzina, nggak begitu. Dia akan step by step. Setan nggak akan bilang kamu mencuri, nggak begitu. Dia akan step by step sampai akhirnya kita melakukan perbuatan dosa itu. Jadi begitulah cara setan. Ingat bagaimana cara setan dalam mempengaruhi Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah khuldi pada saat di surga. Lewat siapa? Lewat Siti Hawa dulu, kemudian diarahkan dulu sampai akhirnya menuju ke pohon. Pelan-pelan cara kerja setan. Jadi kita harus hati-hati dengan itu. Jadi kita ini masih berada dalam penjajahan iblis kalau kita mengikuti apa-apa yang dia perintahkan. Kadang kita sudah tahu, kita sudah belajar, kita tahu itu tidak boleh. Kita tahu Allah mengharamkannya, kita tahu Allah melaknat perbuatan itu. Namun kenapa ya kita masih mengikutinya? Salah satunya karena kita masih terjajah oleh iblis. Kedua, penjajahan apa yang juga berbahaya untuk kita? Nafsu syahwat yang selalu mengajak pada kejelekan, ya. Nafsu dan syahwat itu yang juga berbahaya. Perhatikan surah Yusuf ayat ke-53.
Allah berfirman yang artinya sesungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu di sini maksudnya nafsu lawamah ya, nafsu yang selalu bergoncang, yang kalau tidak diarahkan maka dia akan menghantarkan manusia pada keburukan. Makanya cara membendung nafsu ini dengan apa? Dengan ilmu agama untuk memperkuat ruhiyah kita. Kalau kita punya ilmu agama, kita tahu betul ini yang Allah larang, ini yang Allah benci, ini Allah nggak suka. Dengan adanya ilmu, dia membentengi diri kita dari nafsu lawamah, dari nafsu dan syahwat. Kita tahu kata Allah jangan riba. Kita tahu kata Allah jangan mendekati zina. Kita tahu kata Allah apalagi jangan mengolok-olok orang lain. Itu semuanya ada dalam Quran kan. Jadi hati-hati, banyak orang yang terjebak pada atau tertindas masih dalam penjajahan nafsu syahwat. Dia tahu itu salah, tapi dia masih lakukan. Ya, jadi hati-hati dengan itu. Apa kata Rasulullah, sahabat sekalian, ketika Rasulullah pulang dari peperangan, Rasulullah menyampaikan, kalian tadi telah menang dalam peperangan, kalian terbaik untuk tampil di depan, di medan jihad, kalian lebih baik, tapi sesungguhnya kalian menghadapi medan perang atau jihad yang jauh lebih besar daripada yang tadi. Apa itu jihad yang lebih besar, wahai Rasul? Maka Nabi Muhammad menjawab, perjuangan hamba-hamba Allah atas hawa nafsu mereka. Ini hawa nafsu bisa macam-macam. Nanti teman-teman pikirkan sendiri, renungkan sendiri. Hawa nafsu apa yang masih bergejolak di diri teman-teman, yang teman-teman sekuat tenaga meredamnya. Makanya dikatakan muslimah yang taat itu lebih mulia daripada bidadari surga. Kenapa? Bidadari surga tidak ada memang diciptakan oleh Allah untuk taat terus. Tapi wanita salihah itu diciptakan Allah ada hawa nafsu. Tapi dia meredam hawa nafsunya, memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wanita salihah kalau nanti meninggal dunia masuk surga, dia menjadi kepalanya para bidadari. Karena dia punya hawa nafsu, tapi dia tahan, dia redam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi penjajahan yang kedua adalah hati-hati dengan hawa nafsu, jangan menjadi budaknya nafsu dalam hal apapun ya. Nafsu itu bisa dalam hal apapun. Berpikir, kita dikasih oleh Allah ini otak, pikiran untuk berpikir kalau kita melakukan itu apa dampaknya. Kalau kita mengatakan itu apa dampaknya, seperti itu. Berikutnya teman-teman sekalian, yang ketiga, bentuk penjajahan yang juga berbahaya untuk diri kita adalah penjajahan manusia, harta, tahta, penjajahan urusan dunia. Ya, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah? Zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau akan dicintai Allah, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Ini penjajahan urusan manusia harta tahta ini banyak nih. Yang tadi tahta yang harta sudah Uma jelaskan di awal ya. Kalau dia jadi budaknya harta, dia bisa melakukan berbagai macam cara. Kalau dia jadi budaknya tahta, dia juga melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekuasaan itu, kedudukan itu. Banyakkah yang sering teman-teman lihat? Kecurangan dan lain-lain itu banyak. Dia melakukan berbagai macam cara untuk dapat kedudukan misalnya. Kemudian urusan manusia, budaknya manusia. Ya sederhananya misalnya apa? Teman-teman jatuh cinta pada seseorang misalnya. Kalau kata kekasihnya masuk jurang yuk, kita masuk jurang, itu sudah masuk budaknya manusia itu. Ayo yuk kita melakukan ini, melakukan itu, dan kita nurut-nurut saja. Ya. Makanya ada quotes ya. Orang jatuh cinta itu jadi bodoh katanya begitu. Karena udah nggak berpikir lagi dia, nggak pakai logika lagi, dia mengikuti perasaannya. Ya, jadi hati-hati dengan penjajah urusan dunia seperti manusia harta tahta. Keempat, ada penjajahan lagi yang harus kita hati-hati, yaitu penjajahan ghazwul fikri atau perang pemikiran. Apa itu penjajahan perang pemikiran itu apa? Jadi yang dimaksud dengan penjajahan dalam bentuk perang pemikiran atau ghazwul fikri adalah nilai-nilai yang bisa mengganggu dan merusak keyakinan moral pola pikir kaum muslim dari nilai-nilai agamanya. Contoh, kemarin baru saja Uma melihat, ini contoh saja supaya teman-teman paham apa maksudnya penjajahan dalam bidang ghazwul fikri atau perang pemikiran. Ada laki-laki dan perempuan, bukan mahram, bukan dalam pernikahan, beda agama pula. Terus ingat bahwa Indonesia adalah mayoritas Islam, teman-teman sekalian.
Apa komen-komen di bawahnya? Masya Allah, couple goal, couple goal, couple goal. Ini adalah apa ya? Ini adalah pasangan idaman. Pertama, mereka bukan mahram. Yang kedua, beda agama pula. Kemudian komentar-komentar berikutnya adalah, tapi kan mereka beda agama. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ya nggak apa-apa, kan itu indahnya toleransi. Ini namanya ghazul fikri. Ini adalah perang pemikiran. Lakum dinukum waliyadin. Kita bermuamalah, kita berbuat baik kepada semua orang. Islam dan Islam kita dianjurkan untuk berbuat baik. Bagaimana Rasulullah SAW berbuat baik kepada Muslim, kepada Nasrani, kepada Yahudi ketika berada di kota Mekah, Madinah, sampai buat piagam Madinah untuk menjamin semua kehidupan warganya agar baik-baik saja. Tapi kalau ada yang mengatakan, oh agama nggak masalah dalam urusan misalnya pernikahan atau yang lain-lain, kan itu indahnya toleransi. Itu yang namanya perang pemikiran. Lakum dinukum waliyadin. Kita beribadah sendiri. Mereka beribadah sendiri. Tapi secara muamalah, secara teman ya nggak apa-apa. Tapi untuk lebih lanjut daripada itu nggak bisa. Jadi Muslim itu harus ada prinsip. Mana yang dia boleh, mana yang nggak boleh. Dan sayangnya yang mengatakan hal itu adalah teman-teman berkerudung. Bagaimana engkau mempelajari agamamu ini ya. Itu jadinya perang pemikiran. Itu salah satu perang pemikiran. Dan lain-lain lah, banyak sekali media-media ini ada di tengah-tengah kita nonton internet, kita nonton TV dan lain-lainnya, bahkan kita nggak tahu kalau itu perbuatan yang dilarang oleh agama, ya. Itu namanya ghazul fikri, perang pemikiran. Kita merasa bahwa itu betul, padahal itu merusak moral kita, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pemuda-pemuda di zaman Rasul yang hebat-hebat. Di sini mungkin umurnya bervariasi, tapi kalau dari santri-santri Mas Khalifat, umurnya berkisar antara 18 sampai 25 tahunan. Yang pada saat ini teman-teman lihat ada ratusan para penghafal Quran yang bergabung pada hari ini. Mari kita lihat bagaimana para pemuda-pemuda di zaman Rasul. Mereka tampil untuk memerdekakan umat pada saat itu. Untuk membawa umat keluar, orang-orang keluar dari belenggu penjajahan atas manusia. Untuk menuju kepada penghambaan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan disebutkan nama pemuda-pemuda ini, teman-teman jadi semangat untuk melakukan sesuatu. Sekarang teman-teman umurnya berapa? Coba lihat bagaimana para sahabat Nabi di zaman dulu, umur belasan, umur 20 tahunan sudah melakukan hal yang besar. Dan pertanyaannya, kemana saja kita selama ini? Apa yang kita lakukan selama ini? Ya, baik kita lihat. Pemuda-pemuda di zaman Rasul yang mendukung kemerdekaan. Maksudnya kemerdekaan di sini adalah tadi melepaskan penghambaan manusia kepada manusia lainnya ya, karena di situ atau kepada barang-barang lainnya ya. Kita lihat di pemuda di zamannya Rasulullah SAW dalam bidang kemiliteran ya, dalam bidang militer. Ada nama-nama hebat yang sudah bergerak di usia muda. Siapa salah satunya? Pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa teman-teman sekalian? Masuk Islam umur 17 tahun. Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang pertama yang melepaskan anak panah di medan jihad. Dan beliau ditunjuk untuk menjadi panglima di usia yang sangat muda. Ditunjuk menjadi panglima kaum muslim di Irak untuk melawan Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas. Di usia yang sangat muda sudah jadi panglima perang di bidang militer. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kedua, siapa nama-nama yang hebat ini? Adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Tahu Usamah bin Zaid sahabat sekalian? Usamah bin Zaid ini terkenal sekali nih. Usia 18 tahun. Teman-teman usianya berapa sekarang? Usamah bin Zaid usia 18 tahun. Rasul pilih jadi pemimpin pasukan. Yang di dalamnya ada sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, tapi Rasul tidak menjadikan kelompok perang itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang jadi panglima perang, tapi anak 18 tahun, Usamah bin Zaid. Pada saat itu para sahabat-sahabat senior yang sudah tua-tua ini mengatakan, kok anak muda jadi pemimpin? Maka Rasul bertahan, anak muda harus jadi pemimpin. Dan Usamah bin Zaid berhasil membuktikan ketika Nabi Muhammad kasih kepercayaan, dijaga kepercayaan itu baik-baik dan tampil gemilang. Ya, akhirnya Usamah bin Zaid memenangkan perang, mengalahkan tentara Romawi. Ini pelajaran untuk kita. Kita mengisi kemerdekaan. Ini muda-muda ini, teman-teman sekalian yang muda-muda, ini semangat 17 Agustus nih. Ya, muda-muda isi dengan ilmu dan ketika engkau diberi kepercayaan, artinya orang sangat percaya pada dirimu, maka tampilkan itu dengan gemilang. Maka tampilkan itu dengan sungguh-sungguh semaksimal yang engkau bisa. Dan jadilah hebat di bidangmu masing-masing. Itu Usamah bin Zaid ya.
Kemudian yang ketiga ada yang namanya Attab bin Usaid radhiyallahu anhu. Beliau diangkat menjadi gubernur Mekah pada usia 18 tahun. Ya, 18 tahun. Kemudian yang keempat, di bidang militer siapa lagi? Ada yang namanya Amr bin Jamuh dan Muawidh bin Afra. Usianya belasan tahun, tapi mereka adalah dua kesatria yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Jadi dalam bidang militer kita lihat banyak sekali mereka-mereka yang hebat, anak-anak muda yang tampil luar biasa dalam membebaskan kaumnya atau umatnya dari belenggu penjajahan, perbudakan di atas perbudakan dari manusia lainnya. Mari kita lihat dalam bidang keilmuan, dalam bidang ilmu. Ya, yuk yang lain fokus dengar ya. Ini ada teman-teman banyak yang komen-komen di chat. Kalau mau di chat nanti boleh untuk pertanyaan. Baik, kalau kita lihat teman-teman sekalian dalam bidang ilmu untuk anak-anak muda. Nah, kita nih semangat nih. Jadi anak-anak muda jangan cuman kerjaannya sosmed terus, tapi harus ada sesuatu yang kita isi untuk diri kita. Nah, apa yang kita lihat di zamannya Rasul yang muda-muda tapi pintar-pintar, tapi berilmu. Siapa dia? Pertama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pemuda Ansor yang masuk Islam usia 11 tahun. Dan pada masa perang Badar dan Uhud, Zaid bin Thabit ini pernah, usianya kan masih kecil pada saat itu, sudah punya mental ingin membela agamanya. Sampai-sampai Zaid bin Thabit ini datang ke hadapan Rasul bawa pedang. Pedangnya lebih tinggi daripada badannya. Karena Zaid bin Thabit waktu itu masih kecil. Kemudian Rasul melihat semangatnya yang luar biasa. Kata Rasul, nanti ya kalau sudah agak besaran sedikit boleh ikut perang. Pada akhirnya barulah boleh ikut perang pada saat perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Itu Zaid bin Thabit dengan semangat yang luar biasa. Nah kalau sekarang anak muda mager, malas gerak, rebahan, kaum rebahan, gak ngapa-ngapain, kemana aja, yang lain udah berlari loh menuju kesuksesannya masing-masing. Kau kemana aja selama ini, main-main terus. Jadi kalau kita lihat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Masya Allah, beliau menjadi orang yang cerdas. Tadinya mau ikut perang, tapi kata Rasul nanti dulu ya. Akhirnya beliau belajar. Beliau belajar apa? Beliau belajar berbagai macam bahasa. Akhirnya Zaid bin Thabit dari usia muda, beliau menjadi sekretarisnya Rasulullah SAW dan kemudian menguasai banyak juga bahasa. Yang kedua, dalam bidang keilmuan, di usia muda namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud. Tahu kan teman-teman siapa Ibnu Mas'ud? Ini juga terkenal sekali. Yang suaranya begitu indah, baca Qur'annya begitu luar biasa. Ya. Dan Ibnu Mas'ud dengan keilmuannya menghafalkan Al-Quran, beliau seorang penghafal Quran, memahami isi Al-Quran. Beliau berdakwah. Apa yang beliau lakukan? Beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran yang beliau hafalkan itu di hadapan para orang-orang Quraisy di Ka'bah. Sampai beliau dihajar pada saat itu, tapi terus bertahan dengan mensyiarkan Al-Quran bagi orang-orang Mekah pada saat itu. Ya, jadi lihat bagaimana keilmuan membuat seseorang bisa tampil dengan percaya diri, bisa tampil dengan penuh keyakinan untuk membela agamanya, bangsanya, negaranya, keluarganya mungkin, karena ilmu. Kemudian yang ketiga, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini tokoh-tokoh pemuda-pemuda usia-usia muda, belasan tahun, tapi sudah melakukan sesuatu, ada kontribusi yang dilakukan untuk agamanya, untuk negaranya. Nah, teman-teman kontribusinya sudah melakukan apa nih? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga masih usianya sangat muda, ya. Kemudian dia masuk Islam dan Rasulullah SAW memuji Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang paling mengetahui antara halal dan haram karena keilmuannya. Yang keempat, dalam bidang keilmuan ada namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini juga terkenal juga nih. Jadi kita jangan hanya mengetahui idola-idola artis-artis yang lain-lain. Yang kita ketahui adalah para sahabat, para sahabiah, dan kita teladani apa yang sudah mereka lakukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, usianya 10 tahun saat jadi pelayannya Rasulullah. Jadi mengabdikan hidupnya untuk melayani Rasulullah. Dan Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Itu Anas bin Malik. Kemudian yang kelima dalam bidang keilmuan ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berusia sangat muda tapi sudah menjadi rujukan para sahabat dalam memahami Al-Quran. Itu semua karena ilmu. Ibnu Abbas itu mendapatkan pendidikan dari Rasulullah SAW. Bahkan di masanya Umar bin Khattab, Ibnu Abbas itu telah diikutkan musyawarah bersama dengan para pembesar-pembesar Madinah.
Jadi kalau teman-teman di sini usianya muda, tapi banyak bergaul sama orang-orang hebat yang usianya lebih tinggi, hebat. Itu kayak Ibnu Abbas, ya, gaulnya sama orang-orang hebat. Saya teringat Amr, anaknya Ustadz almarhum Arifin Ilham, beberapa waktu lalu datang ke rumah bersama istrinya. Ada videonya di YouTube saya, YouTube Uma, dan kemudian dari cara berbicaranya, usianya masih 20 tahun, tapi dari cara berbicaranya nggak kelihatan 20 tahun. Akhirnya Uma tanya, Amar selama ini gaulnya sama siapa sih? Kok bisa bicara seperti ini? Beliau mengatakan, saya ini temennya usianya dewasa semua, temennya Habib, Kiai, Ustadz. Jadi terikut cara berpikir, terikut cara berbicara, terikut mulai belajar sedikit-sedikit, begitu katanya. Ya. Kembali lagi, itulah Ibnu Abbas, teman-teman sekalian ya, bagaimana beliau di usia muda dipilih oleh Umar bin Khattab. Kalau musyawarah bersama pembesar-pembesar kaum muslimin, beliau diikut sertakan karena memang beliau pantas berada di sana dengan keilmuannya. Lalu, siapakah pemuda-pemuda yang juga memperjuangkan kemerdekaan di masa lampau, sahabat-sahabat Rasul? Siapa juga yang usianya muda? Delegasi Nabi. Kalau tadi kan masalah militer, keilmuan, sekarang dalam urusan delegasi. Delegasinya Nabi siapa? Pertama namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Siapa Mus'ab? Pernah dengar nggak nama Mus'ab ini? Beliau itu ganteng banget, keren, kaya raya. Perempuan-perempuan Mekah kalau lihat, ya Allah, udahlah ganteng banget, terpandang, kemudian kaya raya. Itu Mus'ab itu idolanya gadis-gadis Mekah pada saat itu, teman-teman sekalian. Tapi ketika Mus'ab bin Umar belajar Islam, sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, akhirnya ia memilih untuk meninggalkan segala macam kemewahan dan sebagainya untuk mengabdi, melakukan kontribusi untuk agama ini. Maka Mus'ab bin Umair itu menjadi duta pertama dalam sejarah Islam, dikirim oleh Rasul ke Madinah untuk dakwah di sana. Ya, jadi di Madinah, pada akhirnya di Yathrib, Madinah, banyak yang memeluk Islam, salah satunya karena kehebatan dakwah dari seorang anak muda yang meninggalkan segala sesuatunya demi dakwah ilallah, demi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya panjang ya, Mus'ab bin Umar ini kisahnya bagus sekali. Mungkin sekali waktu kita akan bahasnya beliau ini secara khusus. Tapi beliau pada akhirnya meninggal dunia, mati syahid pada saat perang Uhud. Jadi kalau teman-teman umroh atau haji, teman-teman pergi ke Bukit Uhud, ada pemakaman Uhud, pemakaman syuhada Uhud, di situ ada makam Mus'ab bin Umair. Kemudian yang kedua dalam bidang delegasinya Rasul ya, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini, masya Allah, perannya berbagai macam hal. Usia muda, anak laki-laki yang masuk Islam pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ulama, beliau pemimpin, beliau pejuang dari usia kecil, dari usia muda. Ya, dan beliau memiliki pengaruh yang luar biasa dalam agama ini. Begitulah teman-teman sekalian, sudah kita bahas mengenai tokoh-tokoh yang hebat-hebat dalam mengisi kemerdekaan. Sekarang kita balikan pada keadaan kita yang sekarang. Kita udah tahu Indonesia sebentar lagi 76 tahun, dirgahayu Republik Indonesia. Apakah merayakannya hanya dengan menyanyi, hanya dengan makan kerupuk, lomba balap karung saja? Bukan itu. Itu nggak apa-apa teman-teman lakukan, menunjukkan kebahagiaan. Tapi yang paling penting daripada itu, mensyukuri kemerdekaan. Kita ini Indonesia bisa dapat kemerdekaan gak mudah. Ada banyak tumpahan darah di situ dan teriakan takbir di situ. Artinya orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan adalah mereka yang paham arti merdeka sesungguhnya, bahwa tidak boleh orang lain berada dalam jajahan manusia lainnya. Karena kita bukan hamba manusia, kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan para pendahulu kita sudah menyadari itu. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya secara lisan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bersyukur atas kemerdekaan ini, hati meyakini bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Kedua, bersyukur secara lisan. Kemudian yang ketiga adalah dengan perbuatan. Apa kontribusimu untuk bangsa ini? Apa yang mau engkau lakukan untuk negara ini? Apa yang mau engkau lakukan? Kontribusi nggak perlu susah-susah mikirnya teman-teman sekalian. Teman-teman buat TPA, ngajar ngaji tetangga-tetangga yang nggak mampu, itu kontribusi kepada agama ini. Apalagi kemarin ada seorang tukang jahit yang menghubungi Uma mengatakan, saya mau ngajarin anak santri menjahit dong. Itu kontribusi untuk agama ini. Kemarin. Ini juga kabar gembira untuk teman-teman di Maskan Hufat. Ada seorang native speaker Muslimah Amerika. Ya, beliau mendapatkan lisensi. Beliau orang penting yang selama ini klien-kliennya adalah ambasador, duta besar,
klien-kliennya adalah perusahaan-perusahaan ternama. Beliau tiba-tiba mengatakan, saya mau ngajarin anak-anak di Maskan Hufad setiap hari Ahad, mulai bulan Oktober, tapi di pusat ya. Setiap hari Ahad di bulan Oktober kita mulai ya, saya mau berkontribusi untuk agama ini. Jadi itu yang dilakukan, mensyukuri arti kemerdekaan dalam apa yang sudah Allah berikan, Islam kepada kita, Indonesia kepada kita, ya adalah dengan berkontribusi. Apa yang kita bisa kita berikan teman-teman sekalian. Apapun keilmuan, jasa kita berikan untuk bangkitnya bangsa ini. Berikutnya teman-teman sekalian, terakhir dari Uma hari ini adalah akhirnya sekarang kita tahu bahwa makna kemerdekaan ini bukan hanya sekedar berhasil mengusir penjajah dari Indonesia atau berhasil mengusir orang-orang dari negara kita tercinta, tapi penjajahan yang sesungguhnya adalah kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang sangat mulia. Allah berikan posisi kita adalah posisi yang mulia, maka kita terbebas dari penjajahan manusia-manusia ataupun hal-hal yang lainnya. Namun ingat, kebebasan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita lihat kemerdekaan adalah kebebasan, tetap ada batas-batasnya. Kita tahu kita bebas, kita merdeka dari manusia lainnya, tapi kita adalah tetap seorang hamba Allah yang memiliki aturan-aturan dalam menjalankan kebebasan kita dalam kehidupan ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, kemerdekaan yang kita pahami bahwa kemerdekaan dalam semua sisi, kemerdekaan yang bebas dari penghambaan kepada selain Allah, melainkan penghambaan kepada Allah semata saja. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang Uma sampaikan pada hari ini, kita menjadi hamba-hamba yang lebih paham bahwa kita mulia, Allah berikan akal pikiran kepada kita, Allah berikan kesempatan pada kita untuk terus belajar, dan cara bersyukurnya adalah melakukan sesuatu untuk membangun bangsa ini dengan kecerdasan kita, dengan kepintaran teman-teman semua, dengan pengalaman teman-teman, dengan apapun itu. Lakukan kontribusi. Sebagaimana kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kelak ketika engkau mati, orang akan melupakan dirimu begitu saja, kecuali jika engkau memiliki banyak jasa untuk manusia-manusia lainnya. Maka yang diingat semata-mata hanya kebaikanmu atau jasamu saja. Ketika engkau mati, ketika kita mati, orang nggak ingat kalau kita dulu kaya raya. Kemudian orang nggak ingat ketika kita mati, apakah orang ingat kekayaan kita sepanjang masa, atau kita populer, atau kita menempati posisi tertentu? Enggak. Ketika mati orang akan lupa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lupa. Tapi ketika engkau memiliki jasa, kontribusi untuk agama ini, untuk bangsa ini, orang akan mengingatmu sepanjang masa, teman-teman sekalian. Jadi, jadilah orang-orang yang bermanfaat, dan banggalah menjadi seorang Indonesia yang punya tata krama, punya adat budayanya yang santun. Ya, mudah-mudahan tercermin juga dalam komunikasi kita di sosial media ya. Kita punya pribadi yang santun. Orang Indonesia itu adalah orang yang gotong royong, kita berbeda-beda Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi saling toleransi, saling menghormati satu sama lain, itu ciri bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan ilmu yang teman-teman sedang pelajari terus-menerus dan semangat untuk mengabdi bagi bangsa ini, insya Allah negara kita tercipta diisi orang-orang baik. Insya Allah ya, insya Allah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya pada saat ini. Kita lihat dulu, kayaknya waktunya sudah mepet.